Kalau mati dialami oleh orang miskin, nikmatnya di mana? Istirahat daripada deraan kehidupan dunia yang susah. Yang mestinya mikiri beras untuk hari ini sampai sore, besok, apalagi yang nak disediakan, meninggal istirahatnya. Itu nikmat. Bagaimana kalau orang sugih meninggal dunia? Nikmat juga. Tidak ada seseorang yang diberi hal yang paling baik kecuali diberi kelapangan dada dan diberi kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita teruskan kajian kita tentang hal-hal yang menyelamatkan. Jadi tidak cukup dengan sholat saja, tidak cukup dengan puasa saja. Sekarang lagi musim haji, tidak cukup juga dengan haji saja yang menyelamatkan. Karena kata gurunya Baji, orang rajin sholat tapi masih melakukan maksiat, itu pertanda sholatnya belum diterima. Sholatnya itu masih tertolak. Maka yang menyelamatkan itu ada dari anggota tubuh. Kan kita sudah kaji ada 7, mudah-mudahan itu sudah diresapi. Ada juga yang dari hati. Nih, yang pertama tobat, ngakui kesalahan, ngaku bela kesalahan. Ada tidak rasanya kita berlaku salah? Ada apa banyak? Banyak apa banyak niat? Itulah. Kalau ada masih penting, ini banyak niat. Ya kita tobat lah, berhenti. Mau ngapain lagi? Setelah tobat kita banyakin istighfar. Istighfar itu ya astaghfirullahalazim, yang artinya aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Istighfar ini gudangnya segala macam kebaikan. Bahkan penyakit pun karena banyak istighfar bisa sembuh. Makanya diperintahkan tadawu bil istighfar. Penyakit apa yang paling umum semua orang ada? Penyakit apa tuh? Banyak macam. Males ibadah, itu penyakit ya. Tapi dengan istighfar insya Allah akan dikasih oleh Allah kemampuan untuk tidak terlalu malas. Yang kedua, ketidakcerdasan, baik daya tangkap, daya nangkap ilmu dengan tangkas maupun tidak cerdas. Kadang berpikirnya salah, itu namanya tidak cerdas gitu. Tapi dengan istighfar insya Allah sembuh. Jadi jangan dianggap enteng istighfar itu. Cari obat dari tidak cerdas ke cerdas itu jangan-jangan gak ketemu soal obatnya itu. Tapi dengan ngaji tahu istighfar.
gitu. Apalagi penyakit yang ada pada kita, nggak seneng dengan yang baik-baik gitu. Tapi dengan istighfar akhirnya kita cinta dengan segala yang baik. Apa yang baik? Ya termasuk ngaji ini. Kalau nak nuruti malas gak kira-kira? Oh malas. Untung jatuhnya malam ini pengajian Rabu. Coba jatuhnya malam kemarin. Oh Argentina lawan katanya Pak Haji sih nggak nonton. Nah, ini gawat kalau jatuhnya malam Rabu nih. Ya enggak? Apalagi penyakit yang ada pada kita. Penyakit yang ada pada kita, kita pengennya dibaiki saja oleh orang lain. Kita butuh kebaikan orang lain, tapi kita seolah tidak perlu berbaik sama orang lain. Punya ayah, punya ibu, kita nunggu adik kita, kakak kita yang baik sama orang tua. Mengapa tidak kita yang baik? Kalau mereka yang baik, pahalanya untuk mereka gitu. Makanya jangan ditunggu-tunggu mereka itu. Kalau mau silahkan. Ini loh jembatan surga. Ini loh media pahala wong tua kita. Ini loh alat sukses hidup orang tua kita. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan ayah ibu kita itu sebagai sumber hikmah, sebagai sumber barokah, yang rugi kita. Dengan istighfar nanti kita menyadari itu. Nah, coba saja kalau kata Bajing itu, orang tua itu tidak cukup disantuni. Nyantun itu sudah bagus, tapi enggak cukup. Bahkan Abah Haji ngelarang, jangan orang tua disantun itu, jangan. Harusnya apa? Dijamin. Dijamin oleh kita. Kalau kita bisanya cuma menggembirakan dengan perkataan yang baik, duit belum ada, dengan perkataan yang baik, dengan senyum, dengan doa, dengan pendekatan. Begitu kita ada duit cuma kita beli jeruk sekilo, belilah jeruk tuh, cari yang bagus, tapi jangan kayak milih yang murah nian. Untuk kita milih yang bagus, untuk emak kita milih yang mumpung masih ada. Kalau dekat terus dibawa, jangan dikirim, dibawa nih ya jeruknya tuh. Dari jauh, assalamualaikum mak, alhamdulillah saya ada rezeki, nah beli jeruk bagus nih, ini yang paling bagus ini. Nggak tahu pasti dimakan masem. Jangan nyalahin penjual, karena penjual juga nggak tahu jeruknya masem itu kan. Itu. Nah, ya, itu. Apalagi dikocekkan di sebelahnya, nah dikocekkan, dicicip dulu, kalau manis baru dikasih ke, nggak manis, jangan mak, ganti lagi. Oh masya Allah, bagaimana rasanya orang tua. Kalau bisa seperti itu anak sama orang tua, tunggu akan ledakannya. Namanya hikmah, karomah, berkah. Karena rajin baca Quran timbul karomahnya. Karena rajin istighfar timbul karomah. Nah, karena rajin puasa Senin Kemis muncul karomah. Karena rajin berbakti, bukan baiknya berbakti nih sama orang tua, muncul karomah. Ini ada orang punya anak 4,
1, 2, 3 berhasil semua. Ada yang kerja di bank negeri, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha. Ini hebat semua nih. Anak bungsunya biasa-biasa saja. Tapi karena anak bungsunya ini yang baik sama ibu bapaknya, yang berbakti sama ibu bapaknya, doa orang tuanya karena ini baik, yang ini cuma maju saja tapi tidak berbakti. Dia mengatakan, orang tuanya malah mengatakan, aku terlantar. Setelah anak bungsunya ini bisa ngayomi dia, baru aku ada harapan lagi hidup, katanya. Ini teman saya ini, Masya Allah, kemarin datang nangis depan saya. Saya bilang jangan nangis depan saya, nangis sama Allah. Istighfar banyak-banyak. Mungkin kamu salah dulu cuma nyekolahkan anak, tapi tidak cuma mengajari anak tapi tidak mendidik anak. Beda kan? Terpelajar hanya otaknya, mendidik hatinya, jiwa. Alhamdulillah nih anaknya yang bungsu ini sudah mulai merintis hidupnya tuh. Sampai dia jamin, ayah pokoknya kami udah sepakat suami istri, kami ngaji terus, kami selalu belajar, tahu bagaimana caranya untuk menghormati orang tua. Doakan semoga saya punya langkahnya. Sudah mulai hidup berkembang ya. Jadi yang begitu ya. Jadi yang pertama taubat, insya Allah sudah dilakoni. Yang kedua istighfar, taubat dibarengi dengan banyak istighfar. Yang kedua roja wal khauf, kajian kemarin ada rasa berharap untuk dapat pertolongan Allah, dapat rahmat Allah, dan rasa takut kalau saya ini ditolak segalanya. Takut kalau sholat kita ditolak, kalau sedekah kita ditolak, takut kalau haji kita ditolak. Yang paling repot lagi kalau tobat kita ditolak. Waduh. Makanya jangan terlalu berani dengan dosa, ngandelin tobat. Iya kalau tobatnya diterima. Kalau nggak diterima, tapi kita tidak boleh putus asa. Yakin bahwa Allah rahmatnya lebih besar daripada dosa kita. Tapi kajian kemarin malam, minggu kemarin, dilarang mengandalkan rahmat Allah saja, tapi kitanya melawan, dilarang tuh. Allah Maha Pengampun ini nanti aja taubatnya. Seperti itu. Ada yang begitu? Ada? Hadir hari ini? Oh tidak hadir ya? Yang hadir ini yang baik-baik galau ini. Kalau tengok wajah-wajahnya, wajah-wajah surga semua. Harapannya moga-moga demikian adanya, amin. Ya itu, jangan kaki mengentengkan, berani dengan Allah. Enggak puasa enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Nah ini justru kita durhaka sama Allah. Jadi ada apa tadi? Khauf, dan ada roja dan khauf. Nah malam ini kita akan kaji ya soal munjiat al-azimah yang ketiga atau munajjat. Apa itu? As-sabru ala bala'in minallah, ala bala'illah, sabar ya terhadap ujian yang datang dari Allah. Yang kedua wasyukru lini'amillah, dan bersyukur terhadap segala nikmat dari Allah. Balanya ada, ujiannya ada, tapi nikmatnya jauh lebih banyak. Pak Bambang
pernah sakit kan? Berapa hari? Nah, 2-3 hari kan? Tapi sehatnya banyak. Makanya sabar aja dulu kalau sakit. Nah, ngeluh bolehlah, manusiawi. Aduh, gitu ya. Tapi yang paling bagus ngeluhnya itu nyebut nama Allah. Subhanallah. Dalam sebuah hadis dikatakan ketika kita sakit menggeliat nyebut nama Allah, itu jihad ini. Itu jihad. Karena orang mau perang itu begitu. Bergerak sambil nyabat sambil nyebut nama Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, gitu. Kita begitu juga bergerak sakit. Allahu Akbar. Itu. Jangan cuma lutut sakit, lututnya baik yang dipegang. Aduh. Cacam. Apa enggak cacam? Ya. Ya bolehlah manusiawi, tapi ujungnya ya cacam. Allahu Akbar. Gitu. Justru malah kalau enggak sakit enggak nyebut Allah. Gitu. Tengok selera lupa bismillah. Ini dia selera aku. Tangop baik tanpa bismillah. Insyaallah. Nikmat apa lagi? Usia sudah 60 tahun ke atas sakit. Ya kalau sampai Allah menghendaki juga yang tidak kita inginkan. Kita kan sudah hidup lama. Ya tak? Sudah hidup lama. Yang penting kitanya mendapat rahmat dari Allah. Gitu loh, Mbak Bambang. Jadi jangan takut nih ya soal mati itu. Nah, mati itu memang mati, tapi sebenarnya nikmat. Loh kok nikmat? Negara? Kalau mati dialami oleh orang miskin, nikmatnya di mana? Istirahat daripada deraan kehidupan dunia yang susah. Istirahat dia. Gitu. Yang mestinya mikiri beras untuk hari ini sampai sore, besok, apalagi yang nak disediakan, meninggal, istirahat dia. Itu nikmat. Bagaimana kalau orang sugih meninggal dunia? Nikmat juga, tidak sibuk urusan dunia. Hidup ini penuh sibuk. Punya anak sibuk ngurusi anak. Enggak punya harta pun sibuk. Punya becak satu sibuk ngurusi becak itu loh. Bener nggak tuh? Pagi sore ngurusi becak. Mending kalau punya becak. Enggak punya becak juga sibuk. Enggak ada kesibukan juga sibuk apa? Nganggurnya itu jadi kesibukan dia. Sibuk. Jadi ada nikmatnya. Bagaimana kalau mati itu menimpa orang soleh? Surga yang ditunggu. Makanya kalau membawa orang mati dan soleh itu jangan pelan-pelan, agak cepat, tapi jangan terlalu lari. Ya, tapi Sayyidina Abu Bakar bawanya agak cepat gitu. Karena orang-orang soleh seperti kita semua ini, amin. Itu sudah ditunggu di sana. Siapa yang nunggu tuh? Bidadari. Nah, kalau perempuan bidadara, gitu ya, yang nunggunya. Masya Allah. Itu janji Allah kok. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Waduh, subhanallah, kalau baca itu tuh mati nggak jadi masalah gitu. Yang jadi masalah mati khusuul
Itu yang jadi masalah. Kalau matinya husnul khotimah, apalagi didoakan oleh jamaah abdil apa itu daron khairon min dari, gantikan ya Allah rumahnya yang lebih baik daripada rumahnya yang ada, wa ahlan khairon min ahlihi, ahlinya keluarganya yang lebih baik daripada, wa zaujan khairan min zaujihi. Kalau istrinya satu, min zaujihi. Kalau istrinya banyak, min zaujatihi. Gitu ya. Gantikan pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Masya Allah, bidadari lu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Bidadari itu belum pernah dilihat oleh mata di dunia ini. Secantik-cantik yang ada di dunia ini sudah pernah dilihat oleh mata orang. Tuh, betul nggak tuh? Dan belum pernah didengar keindahan suaranya itu, merayunya itu. Lebih dari kalimat ayang beb. Masya Allah. Dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia, tidak bisa terbayang apa cantiknya. Ya, okelah. Ya, makanya ayo, kalau Allah berikan bala, kita tidak berharap, tapi kalau sudah Allah memberikan, apa boleh buat? Hasil ngaji. Kami dengar ada orang bunuh diri, bahkan di TV itu diberitakan seorang ibu di mana itu membunuh anaknya umur 7 tahun sama anaknya yang baru lahir. Saya yakin, ngomong sama ibu di rumah, dia tidak ikut pengajian. Itu kalaupun dia sholat, kalaupun dia puasa, tapi dia tidak ikut ngaji, hatinya kosong, jiwanya kosong. Makanya ngaji ini jangan sampai ditinggalkan, walaupun males-males, ngantuk-ngantuk, berangkat baiklah, hujan gerimis dikit berangkat, ya dah ya. Tuh 3 kan, ibadah, mahasin, majlis. Itu gawe kita tuh. Ibadah jangan tinggal, sholat dibarengi dengan rawatibnya, sholat fardu. Lalu kemudian sunnah yang pokok, duha sama tahajud, plus istikharah saat kita akan ada program. Ditambah lagi sholat taubat, sholat apa namanya itu tasbih. Tasbih ini sekali jadi seumur hidup, apalagi sebulan sekali. Yang kedua mahasin. Mahasin itu adalah manfaat kita untuk orang. Di dalam kitab Nasoyahul Ibad ada 2 pasangan katanya. Itu yang pertama dikemukakan di sana, yang tidak bisa dibandingkan kebaikannya dengan apapun. Yang pertama iman, yang kedua bermanfaat untuk orang lain, apalagi untuk emak, apalagi untuk mbak. Kalaupun orang tua kamu menjengkelkan, biarin aja, itu orang tua kamu. Yang penting kamu jangan bebalas ngejengkelin orang tua, biarin aja. Biarkan emak kamu saja yang jengkelin, kamu jangan jengkelin emak kamu, rugi. Nah itu makanya bermanfaat. Dan ada lagi yang paling buruk. Yang paling buruk itu, 1 musyrik, yang kedua jadi masalah buat orang. Di mana-mana orang jadi masalah, nimbulkan masalah, janji bohong misalnya.
pemilihan nggak jujur misal, itu jadi masalah. Ini tidak lebih baik ini pemilihan nggak jujur, curang, naudzubillah min dzalik. Sekalipun kiai nggak halal dia naik tahtanya karena hasil kecurangan. Moga-moga saja bangsa Indonesia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang akan datang ini adalah jujur, penuh kegairahan, penuh kesenangan, saling menghormati, yang menang dihormati, yang kalah pun tidak masalah karena memang sudah jujur. Tapi kalau tidak jujur, bukan hanya yang bersaing aja, rakyat jadi korban. Nah, sekarang kajiannya. Yang ketiga, wazuhdu fid dunya. Ada zuhud dalam urusan dunia. Zuhud itu tujuan hidup akhirnya bukan dunia. Dunia itu adalah perantara yang akan digunakan untuk mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Jangan kaget tungkus lumus nyari duit semata-mata untuk melihat angka rugi. Jadi kalau begitu boleh nggak nyari dunia? Boleh, cari sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai yang tidak halal. Yang halal, yang haram nggak usah. Begitu dapat yang halal, tidak pula dijadikan satu kebanggaan. Apalagi sekedar dijadikan simpenan. Mau ke masjid hari Jumat saja saking pelitnya nggak keambil duit simpenan. Ambil duit yang disimpen tuh. Berapa diambilnya? 2.000. Halah, ngasih duit 2.000, ya Allah minta surga. Alangkah murahnya surga tuh. Nah, paling tidak ambil yang 50 tuh dibalas oleh Allah 700 minimal tuh. 700 kalinya, subhanallah. Karenanya bawa baiklah duit. Apalagi habis gajian terima pensiun ya lah. Hari Jumat ya. Tadi di mana ya duit pensiun tadi? Ada di kantong. Enggak usah dihitung, kelodok perot ambil kalau. Gitu. Enak nian ngomongnya ya. Masya Allah. Amma sabru wa fadailuhu azimah. Yang namanya sabar itu keutamaannya luar biasa, azimah, agung sangat. Wa hajatul mu'mini ilaihi fil ahwali kulliha da'iyatan wa amatan. Sabar itu juga merupakan keperluan orang mukmin dalam segala hal, baik sebagai seorang dai maupun sebagai orang umum. Semuanya perlu sabar itu. Kebutuhan dengan sabar itu butuh. Nah ini pula nih Abah Haji ini karena penyakitnya darah tinggi kadang-kadang naik tuh. Ya, mudah-mudahan dengan ngaji ini lebih bertahan, amin. Gitu. Masya Allah. Jadi kalau sedang naik itu mestinya segera istighfar, segera wudu, ambil air wudu, sudah wudu sholat ya. Lagi katanya kalau lagi berdiri duduk, untuk lagi marah begitu duduk. Kalau lagi duduk di kursi lagi marah duduk di lantai. Gitu ya, Insya Allah. Warada fi sabri anillahi ta'ala wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal amri wa targhib katsirun muntashirun.
sampai kepada kita tentang sabar itu, baik dari Allah, Al-Quran maupun hadis qudsi banyak sekali, dan juga dari Rasulullah, ya. Tentang minal amri wat targhib, daripada perintahnya dan motivasinya, perintah untuk sabar dan motivasinya, katsirun muntashirun, banyak hadisnya, dan juga beredar. Salah satunya ini firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang beriman, hendaknya kamu selalu minta pertolongan dengan cara sabar dan sholat, karena Allah selalu beserta orang sabar. Nah, jadi kalau memang kita bisa sabar, Allah selalu menyertai kita. Wa basyiris sabirin, firman Allah juga, berikan kabar gembira Muhammad dengan orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini dengan siapa? Ya, kalau ada kerugian orang dagang Asari, ada rugi dikit, sabar, ada rugi. Kenapa agak rugi? Mungkin ke masjid tadi cuma bawa 2.000, mungkin Jumat. Tapi kalau bawanya 50.000 mungkin enggak. Makanya harus sabar. Yang kata Rasulullah, manusia itu kalau dikasih emas antara dua gunung, antara ini gunung, tengah-tengahnya apa namanya? Apa tengah-tengahnya? Lembah, jurang antara dua gunung. Sudah dikasihkan semuanya itu berupa emas, masih nak minta segitu lagi. Itu sebelum mulutnya dibejeli dengan tanah. Jadi teori yang katakan gaji besar tidak korupsi, itu sebenarnya kalau lihat dari sini nih, tidak jamin, ya dah. Tidak jamin. Yang jamin itu model Sayyidina Ali, miskin melarat, tapi beliau menikmati kemiskinannya itu. Makan mewah enak, tapi tidak mewah juga enak. Benar nggak? Nasi hangat, sambal terasi, ikan asin, sayur bening, perut lapar. Masya Allah. Rasakan coba soal pulang dari kebun, gimana kira-kira? Cuma ini lah kadang lupa bismillah. lupa nggak bismillahnya? Alhamdulillah kalau enggak, ya. Ada lagi katanya, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sobarlah kamu, dan sobar kamu itu tidak ada kecuali langsung hadir ke hadirat Allah. Jadi kalau kita itu sobar itu menjelma dan langsung dekat sama Allah. Saat kita mau meninggal dan sampai kita dikubur, sobar itu datang menjadi muknis buat kita, menjadi penghibur buat kita. Saat kita akan meninggal dunia itu, di dalam kitab At-Tazkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, dalam kitab itu ketika kita sedang sekaratul maut, di sebelah kanan ada setan berupa bapak kita, di sebelah kiri ada setan berupa emak kita. Yang setan sebelah kanan tadi itu merayu kita, sudahlah kalau kamu nak meninggal nggak masalah, tapi matilah kamu secara Yahudi, karena akulah duluan matinya. Ternyata ya agama Yahudi yang benar. Kata setan sebelah kiri yang merupakan emak saja, kamu menyusu dari saya, hidup di atas pangkuan saya sudah duluan meninggal, sekarang kamu mau meninggal, matilah kamu seperti matinya orang Nasrani.
Masya Allah. Makanya orang meninggal itu kan, mau meninggal itu ke sana ke sini itu banyak godaan. Tapi memang manusia lebih pintar daripada syaitan. Syaitan tetap aja lebih mengak daripada manusia. Kenapa? Di sini ngomong mati Yahudi, yang paling benar di sini ngomong mati Nasrani. Tahu-tahu datang. Tuh, amalan bapak tadi datang. Sedekahnya datang, berbakti sama orang tua datang. Ya, sholatnya datang. Tuh. Yang akhirnya malaikat Jibril juga turun karena banyaknya yang tadi tuh yang dekat sama Allah, turunkan pada saat itu menjadi mu'nis, membela keselamatan kita. Begitu turun malaikat Jibril langsung diusir syaitan itu. Nah, sehingga akhirnya ya tidak jarang orang yang banyak amalnya matinya senyum, ketawa gitu, dengan keringat. Kalau ada orang yang berkeringat matinya di situ, tandanya husnul khotimah. Keringat ini keringat malu kepada Allah karena banyak dosa-dosa, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyaknya amalan-amalan soleh tadi. Nah, sepanjang hidup setiap malam Rebo melok pengajian. Ya, cuman kira-kira masih nak ngaji terus? Iyalah, apa yang nak diandelin? Apa yang nak diandelin? Jadi sabar itu seperti itu. Kata Rasulullah, may yasbir yusabbirhullah. Barang siapa yang mau sabar, maka Allah akan menambahi kesabarannya. Siapa yang menahan diri, kaziminal ghaiz, menahan diri nak marah tidak balas, Allah akan memberikan kemampuan lebih sabar lagi. Gitu. Masya Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wala awsa'a minas sabri. Tidak ada seseorang yang diberi hal yang paling baik kecuali diberi kelapangan dada dan diberi kesabaran. Saya punya bapak angkat itu ya, anak-anaknya itu anak-anak bebek yang ngentok tuh, banyak kan anaknya. Nah, itu diambil oleh orang lain, tetangga sebenarnya yang ngambilnya, diambil oleh orang lain. Nah, apa kata bapak angkat saya? Nah, ditangkap emaknya tuh, diantarkan dengan yang maling itu. Kesian anak bebeknya tadi masih memerlukan hangatan dari emaknya, jadi bawa emaknya sekalian. Saking sabarnya. Kalau kita gimana kira-kira? Kalau kita gimana? Kurang ajar kau ya. Itu yang enak begitu kan? Masya Allah. Moga-moga beliau sudah meninggal, moga-moga Allah mengampuni dosanya, amin. Terakhir, qala Rasulullah SAW, qala alaihi salatu wassalam, as-sabru mi'walul mu'min was-sabru amiru junudin. Masya Allah, junudil mu'mini. Bahwa sabar itu adalah cangkulnya orang mukmin. Sabar itu, orang kalau nak tanam ubi pakai apa? Nak tanam pisang pakai apa? Pakai cangkul. Nak tanam padi pakai cangkul. Sabar itulah alatnya untuk orang mukmin supaya dapat seluruhnya. Dan sabar adalah rajanya segala tentara orang mukmin. Kita ini panji tentara nih. Kiri kanan kita ini, kalau kita banyak istighfar, banyak ibadah, malaikat ngelilingi kita nih. Malaikat yang, tapi sabar menyelesaikan segalanya, raja daripada seluruh tentara itu. Itulah kira-kira kajian kita untuk hari ini. Jadi yang menyelamatkan tadi, yang pertama taubat dibarengi dengan istighfar, yang kedua roja wal khauf, dan yang ketiga sabar. Nanti akan kajian sabarnya masih luas lagi.